Beastmaster, bab 295 sampai dengan 296. Bab 295. Beban manis. Masa pemberontakan. Itu tidak ada. Serangan mematuk telah dikurangi secara khusus dalam hal mematikan agar tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, hal itu sepenuhnya berhasil menenangkan Fu Wensing. Fu Tianguang memandangi burung gagak kecil yang jatuh dari langit. Air mata mengalir di matanya seolah-olah dia melihat seorang pahlawan datang untuk menyelamatkannya di awan berwarna-warni. Tiba-tiba, air mata yang menggenang di mata Fu Tianguang tiba-tiba membeku. Tunggu sebentar. Fu Tianguang menatap Xiao Wu dari atas ke bawah. Lihat lagi Xiao Wu. Dia mengenali bahwa itu adalah binatang peliharaan bernama Xiao Wu yang pernah dia lawan sebelumnya. Tetapi bukankah ada yang salah dengan kekuatan dan aura yang terpancar darinya? Ini, bagaimanapun aku melihatnya, sepertinya tingkat ke-7. Fu Tianguang berkata dengan ragu. Seluruh pupil orang itu bergetar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh rekan-rekannya? Fu Tianguang terkejut. Fu Tianguang tidak bisa mengerti. Tidak, bagaimana Qiao Bai melakukan ini? Berpikir kembali ke setahun yang lalu. Itu benar-benar setahun yang lalu. Kekuatan setiap orang secara kasar setara. Dan kekuatan mereka berada di sekitar puncak level keempat, tanpa banyak perbedaan. Hanya saja Xiao Wu sedikit lebih kuat dari Pterosaurus berbaju besi emasnya. Fu Tianguang tidak akan pernah mengakui bahwa Pterosaurus berbaju besi emas itu bukanlah tandingan Xiao Wu. Hal semacam ini tidak ada sama sekali. Aku tidak akan mengakuinya bahkan jika kau membunuhku. Tetapi, setahun, baru 1 tahun berlalu. Xiao Wu berubah dari level 4 atau 5 ke level 7 yang sesungguhnya. Sekalipun Fu Tianguang berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya, sejujurnya, itu agak sulit. Ketika Fu Wensing sadar, dia menghentikan gerakannya. Naga api dan penunggang naga tahun cahaya bertemu kembali, dan ketiganya mulai berbicara. Fu Tianguang masih linglung. Apa yang sedang kau pikirkan, nak? Fu Wensing menatap adiknya tanpa rasa hormat. Apa? Bersikap sopan terhadap saudaramu. Tidak. Hal-hal yang tidak ada. Tidak mengeksploitasi nilai adiknya adalah hati nuraninya yang terakhir sebagai seorang kakak. Namun, Fu Tianguang tampaknya sama sekali tidak mendengar kata-kata Fu Wensing. Ia terus bergumam. 1 tahun, tingkat ke-7. Matanya hampir linglung. Sebaliknya, Qiao Bai lah yang datang lebih dulu dan mengerti maksud ekspresi anak laki-laki itu. Aneh, Qiao Bai melambaikan tangan pada Xiao Wu. Di bawah tatapan iri Fu Tianguang, Xiao Wu pun jatuh patuh ke pelukan Qiao Bai. Fu Tianguang menatap Qiao Bai. Xiao Wu, garis bawah, apa yang sedang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat burung yang begitu tampan? Alasan utamanya adalah aku belum pernah melihat hewan peliharaan yang begitu penurut. Fu Tianguang mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya dalam-dalam. Lalu ia berkata kepada Qiao Bai, Xiao Jinku adalah Pterosaurus berbaju besi emas. Kau juga sudah melihatnya, kan? Qiao Bai mengangguk. Tidak bisa dikatakan saya terkesan. Namun karena julukan yang agak memalukan yakni 4 raja dan 1 kuda. Qiao Bai masih memiliki kesan yang mendalam terhadap lawan Yulong dan Honghu. Seperti manusia, hewan peliharaan juga memiliki masa pemberontakan. Fu Tianguang menghela nafas. Lan Fengling, yang berdiri di sana, menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Periode pemberontakan ini biasanya terjadi ketika hewan peliharaan mencapai level 6 atau 7. Bagi hewan peliharaan dengan kepribadian baik, periode pemberontakan mungkin berakhir dalam 3 hingga 5 bulan. Bagi hewan peliharaan dengan kepribadian yang lebih rumit, Lan Fengling mengangguk, lalu melanjutkan kata-kata Fu Tianguang, bahkan jika kau berhasil menembus level ke-7 ke level ke-8. Mungkin masih ada sedikit. Jangan tanya mengapa dia tahu begitu banyak. Bertanya berarti memiliki pemahaman yang mendalam. Qiao Bai, mata besar, sangat bingung. Periode pemberontakan yang mana? Rasanya benda ini tidak ada sama sekali pada hewan peliharaannya. Meskipun Qiao Bai tidak mengatakannya secara langsung, matanya dengan sempurna menafsirkan pikiran batinnya. Melihat ini, Lan Fengling menatap Qiao Bai dengan tatapan yang tak terlukiskan. Bukan kecemburuan.
Dia sama sekali tidak cemburu. Semua hewan peliharaannya sekarang berperilaku sangat baik. Adapun masa pemberontakan, itu sudah menjadi masa lalu. Apalagi yang perlu dibicarakan sekarang? Masa pemberontakan Pterosaurus berbaju zirah emasku sepertinya datang sedikit lebih awal. Kekuatannya saat ini mungkin berada di puncak level 5. Tapi, saat mengatakan ini, Fu Tianguang tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi seolah kepalanya sakit. Kepalaku benar-benar sakit. Mengapa Fu Tianguang tidak melepaskan Pterosaurus berbaju besi emas saat ia turun dengan cepat dari ketinggian? Meskipun gagak kecil relatif kecil, ia tidak digunakan sebagai hewan peliharaan untuk transportasi. Ukuran Pterosaurus lapis baja emas masih cukup besar untuk membawa satu orang saja. Tak peduli apapun, lebih nyaman berdesakan dengan Fu Wensing. Namun Fu Tianguang tetap tidak melakukannya. Pada akhirnya, alasannya terletak pada Pterosaurus berlapis emas. Anak itu telah mencapai tahap pemberontakan besar. Tidak mendengarkan lagi. Mendengarkan penjelasan Fu Tianguang yang penuh air mata, Qiao Bai menjadi makin bingung. Tepat saat itu, Fu Wensing menyilangkan tangannya dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata dengan dingin, "Ini bukan masa pemberontakan hewan peliharaan. Hewan peliharaanku tidak pernah mengalami fase pemberontakan." Fu Wensing mengangkat dagunya dengan bangga saat berbicara. Lan Fengling dan Fu Tianguang keduanya melihat ke arah Fu Wensing. Saya ingin mendengar apa yang orang ini katakan. Terutama Fu Tianguang. Saat ini, ia benar-benar lupa akan sifat adiknya. Ia hanya ingat untuk belajar sesuatu dari adiknya. Mungkin ia bisa menyelesaikan masalah pemberontakan Xiao Jin. Qiao Bai merenung selama 3 detik. Meskipun begitu, tidak perlu terburu-buru menyerang anak itu. Fu Wensing akan senang berperan sebagai penjahat. Qiao Bai mungkin bisa menebak apa yang akan dikatakan orang ini. Yang disebut periode pemberontakan adalah karena kekuatan hewan peliharaan telah tumbuh pesat. Dan hewan peliharaan merasa bahwa pertumbuhanmu tidak sebanding dengan kecepatannya sendiri. Sehingga ia melancarkan aksi pemberontakan terhadapmu. Seorang Beastmaster yang tidak berkualifikasi. Sederhananya, hewan peliharaan Anda merasa jijik terhadap Anda. Fu Wensing mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, "Aku berbeda. Entah itu si putih kecil, si merah kecil, si kuning kecil, atau si hijau kecil. Mereka semua dengan tulus percaya bahwa akulah bos mereka. Jadi tidak ada yang namanya masa pemberontakan." Fu Tianguang, Lan Fengling, serangan ini agak terlalu luas. Keduanya tampak menggertakkan giginya. Sebenarnya ada benarnya juga, gumam Qiao Bai dengan nada tenang. Fu Tianguang dan Lan Fengling, yang tampaknya ingin menghajar Fu Wensing tadi, langsung tenang. Fu Wensing, jangan menatap kami seperti itu. Fu Tianguang dengan tenang melirik adiknya, yang wajahnya penuh tanda tanya. Coba pikirkan nada bicara dan sikapmu. Lalu lihat Profesor Qiao Bai. Bagaimana kalian berdua bisa sama? Sepertinya begitu. Fu Wensing menyentuh dagunya, sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, ia tersenyum gembira dan berkata, "Kalau hewan peliharaanmu sedang dalam fase memberontak, itu salahmu sendiri. Kalau kamu belum cukup baik, jangan mengeluh. Berlatihlah lebih banyak." Mencerminkan konvergensi. Kata seperti itu sama sekali tidak ada dalam kamus Fu Wensing. Terus memprovokasi. Terus memprovokasi. Inilah tindakan yang sangat sesuai dengan karakter Fu Wensing. Qiao Bai, oke, itu sama sekali tidak mengejutkan. Tapi apapun yang terjadi, masalah ini hampir tidak pernah diliput. Qiao Bai, menurutmu apa yang harus kulakukan? Setelah memikirkannya, Fu Tianguang dengan enggan mendengarkan dengan saksama omong kosong yang diucapkan Fu Wensing dan kata-kata tambahan Qiao Bai. Dan saya berpikir apakah saya harus melakukan sesuatu. Secara umum, Qiao Bai menatap gagak kecil yang berbaring patuh di pelukannya. Berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika kita bisa membuat mereka menyadari kekuatan dan kelebihanmu, maka tidak akan ada masalah besar." Pada akhirnya, Qiao Bai tidak begitu yakin. Yah, metodenya tidak memiliki nilai pembelajaran. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki jari emas seperti dia, yang memungkinkannya meningkatkan kekuatan hewan peliharaannya dengan mudah, menjadikannya seperti dewa di mata hewan peliharaannya di rumah.
Tak terkalahkan. Oh, dalam kehidupan nyata, hewan peliharaan Qiao Bai mungkin juga terpengaruh oleh Xiao Wu. Mereka selalu memikirkan cara membesarkan Qiao Bai. Qiao Bai, beban ini sungguh manis. Tapi bagaimanapun, ini bukan hal buruk. Saat berbicara, Qiao Bai menatap Tianguang dengan pandangan tak berdaya. Fu Tianguang memandang Xiao Wu yang berbaring di pelukan Qiao Bai, membiarkannya disentuh, dipeluk dan dicium, dan matanya hampir memerah karena cemburu. Wow. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara orang-orang? Tingkat ke-7. Hewan peliharaan Qiao Bai semuanya sudah level 7. Belum ada tanda-tanda fase pemberontakan. Dan tampaknya pemberontakan tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Semakin aku memikirkan Fu Tianguang, semakin sedih perasaanku. Kesedihan dan duka mencapai tingkat tertentu. Fu Tianguang tiba-tiba berpikir, baiklah, setelah liburan selesai, dia bisa berbagi berita ini dengan Zhang Hongyi. Kita berbagi saat-saat baik dan saat-saat buruk. Atasannya yang baik, Zhang Hongyi, tidak akan pernah membiarkan pihak lain lolos seperti ini, kan? Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajah Fu Tianguang. Dia pasti bermaksud baik, tidak ada niat jahat. Mari kita putuskan sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Qiao Bai menempelkan tinjunya ke bibir, terbatuk 2 kali, dan berinisiatif mengganti topik pembicaraan, menarik perhatian semua orang. Qiao Bai punya firasat bahwa jika dia tidak maju untuk mengambil alih situasi, topik pembicaraan akan menjadi semakin tidak relevan dan tidak relevan lagi. Qiao Bai, itu tidak perlu. Dia benar-benar tidak berencana untuk pensiun di tempat rahasia ini. Jadi akan lebih baik bagi setiap orang untuk membuat rencana tindakan. Lan Fengling adalah orang pertama yang menanggapi kata-kata Qiao Bai. Turunlah dan cari pulau untuk melihat apakah kita bisa menyiapkan tempat perkemahan sementara. Lan Fengling berkata dengan ragu. Lingkungan seperti ini, yang muncul di laut tanpa ada apa-apa selain laut di sekitarnya, adalah pertama kalinya Lan Fengling melihat lingkungan seperti itu. Pengalamannya yang biasa sama sekali tidak berguna di sini. Mengapa mendengarkanku? Qiao Bai berinisiatif untuk berkata, aku punya firasat. Ke arah sana. Qiao Bai menunjuk ke arah barat mereka. Tidak ada apa-apa, masih laut. Tetapi Qiao Bai merasa samar-samar seolah-olah dia merasakan suatu kekuatan misterius yang tak terlukiskan dari suatu arah. Qiao Bai sendiri tidak begitu yakin. Apakah itu yang membuatnya tertarik ke tempat rahasia ini? Jika memungkinkan, Qiao Bai masih berharap untuk pergi dan melihatnya. Hanya saja kita sekarang adalah satu kesatuan, dan perlu untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Aku baik-baik saja. Lan Fengling melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Fu Tianguang juga berdiri dengan tegas dan mengusap punggung Yanlong. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan ini, keduanya menatap Fu Wenxing pada saat yang sama. Fu Wenxing menyentuh dagunya dan berkata dengan ragu, sebenarnya, aku tidak keberatan. Tapi aku lebih suka pergi ke arah itu, kata Fu Wenxing sambil menunjuk ke arah utara. 3-1. Minoritas mematuhi mayoritas. Bagaimana kalau kau bertindak sendiri lalu kembali menemui kami nanti? Tanpa menunggu Qiao Bai berbicara, Lan Fengling berdiri dan berkata, aku masih bisa melindungi mereka berdua untuk saat ini. Fu Wenxing, oke, tidak ada komentar. Ya. Setelah berkata demikian, Fu Wenxing melambaikan tangan penuh semangat kepada Qiao Bai dan yang lainnya, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Qiao Bai mengetik tanda tanya dalam diam. Tidak, saudara laki-laki, apakah ini benar-benar keputusan yang terburu-buru? Melihat ekspresi Qiao Bai yang bingung dan agak bingung, Lan Fengling tersenyum dan berkata, Profesor Qiao Bai, bukankah seharusnya Anda sudah memiliki gambaran yang baik tentang karakter orang ini sekarang? Qiao Bai, aku merasa aku tidak cukup mengenalnya. Qiao Bai berhenti sejenak dan berkata, tetapi apakah benar-benar tidak apa-apa jika hanya kita bertiga saja? Qiao Bai cukup percaya diri dengan kekuatan hewan peliharaannya. Jika semuanya gagal, Anda masih bisa memaksakan diri untuk mengeluarkan uang untuk Angel. Cadangan energi para malaikat tidak disimpan dengan sia-sia. Lan Fengling, itu bukan masalah besar. Fu Tianguang,
Sebenarnya, mungkin lebih baik jika saudaraku pergi. Lan Fengling. Dia memang bisa memainkan peran besar saat ada bahaya. Tapi saat tidak ada bahaya, orang ini biasanya yang paling berbahaya. Fu Tianguang, Anda benar sekali. Mendengarkan percakapan mereka berdua, Qiao Bai merasa dirinya benar-benar seperti NPC, dengan tanda tanya besar di kepalanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa-apa? Berikutnya, saat Fu Wensing pergi, Fu Tianguang menghampiri Qiao Bai dan mengeluhkan perilaku adiknya yang tidak bisa diandalkan selama 10 menit tanpa mengulanginya. Pokoknya, jangan terlalu berilusi tentang orang itu. Lebih baik percaya pada indera keenammu. Qiao Bai, saat ini, saya mendengarnya. Indera keenammu sungguh menakjubkan. Fu Wensing mengacungkan jempol pada Qiao Bai dan menatapnya dengan mata berbinar. Bos, biarkan aku merasakan sensasi terbang. Benar, aku juga ingin terbawa suasana. Lan Fengling menatap Qiao Bai dengan ekspresi malu dan berkata, kami yakin arah yang kau pilih akan baik-baik saja. Lan Fengling berhenti sejenak dan berkata, kalau ada masalah, itu bukan masalah besar. Aku bisa menyelesaikannya. Sambil berbicara, Lan Fengling membusungkan dadanya yang rata. Qiao Bai dan Fu Tianguang, saya tidak melihat apapun. Namun, dengan Lan Fengling, seorang Beastmaster tingkat 7 yang andal, ada jaminan keamanan dalam hal kekuatan. Bab 296, terlahir sebagai orang suci pemancing. Kalau begitu, mari kita bertindak cepat. Arah barat, naga api mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah barat tanpa ragu-ragu. Naga api menurunkan ketinggian terbangnya. Ekor panjangnya menembus lautan, meninggalkan jejak panjang yang membelah ombak. Melihat ini, Xiao Wu tak kuasa menahan diri. Ia meronta dalam pelukan Qiao Bai dan terbang keluar atas inisiatifnya sendiri. Fu Tianguang ragu-ragu selama 2 menit, dan akhirnya melepaskan Pterosaurus berbaju besi emas. Gak, Pterosaurus berbaju zirah emas itu hendak marah kepada sang raja binatang ketika tiba-tiba ia merasakan aura yang familiar dan menakutkan di sekitarnya. Dalam sekejap suara itu tercekat di tenggorokan, bagaikan bebek yang tenggorokannya terjepit. Fu Tianguang yang melihat adegan ini, saya merasa sedih dan ingin menangis. Ternyata alasan mengapa Pterosaurus berlapis emas memberontak sebenarnya karena dia tidak cukup kuat. Wow, dengan Xiao Wu di dekatnya, Pterosaurus berbaju besi emas itu terlihat sangat lucu. Periode pemberontakan, apa itu? Mereka semua dimakan oleh Pterosaurus berbaju besi emas. Qiao Bai tersenyum. Lan Fengling menatap Fu Tianguang dengan simpati. Fu Tianguang sendiri, aku sebenarnya tidak ingin bicara. Tapi, Qiao Bai, ajari aku. Kumohon, ini permintaanku seumur hidupku. Fu Tianguang tiba-tiba menoleh menatap Qiao Bai di sampingnya, menangkupkan kedua tangannya, dan memuja Qiao Bai seolah-olah sedang memuja seorang Buddha. Sekarang giliran Qiao Bai yang terdiam. Petik 2 titik. Hal semacam ini tidak bisa diajarkan hanya dengan mengajar. Qiao Bai mendesah. Tak ada yang bisa kulakukan. Tak ada yang bisa kulakukan. Masalahnya bukan apakah dia mau membantu, tetapi apakah dia bisa membantu. Tidak bisa membantu. Qiao Bai memilih untuk menyerah. Fu Tianguang menangis terseduh-seduh. Wow, sedih. Memikirkannya saja membuatku merasa ingin menangis. Saat aku senggang, aku akan membiarkan Xiao Wu Bangbang melihatmu, kata Qiao Bai ragu-ragu. Fu Tianguang langsung berdiri saat mendengar ini. Saya pikir ini mungkin. Xiao Wu kelihatannya sangat kuat. Xiao Jin juga sama. Dia langsung takut kalau lihat Xiao Wu. Kalau saja aku bisa belajar 1 atau 2 trik dari Xiao Wu, hehehe. Fu Tianguang tak kuasa menahan senyum gembira di wajahnya saat berbicara. Gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu. Anda benar-benar dapat membayangkan pemandangannya. Sungguh sukses. Lan Fengling memutar bola matanya ke arah Tianguang. Ini jalan pintas. Pada akhirnya, kau tetap harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menaklukkan hewan peliharaan itu. Kalau tidak, bahkan jika Qiao Bai bisa membantumu mengatasi masalah Pterosaurus berlapis emas, bagaimana dengan hewan peliharaanmu yang lain? Mustahil hewan peliharaan keduamu juga Pterosaurus berbaju besi emas, kan?
Belum lagi kau juga ingin mengontrak hewan peliharaan ketiga dan keempat. Lan Fengling mengangkat bahu. Fu Tianguang, yang baru saja bermimpi indah. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku merasa buruk tentang diriku sendiri. Meskipun Fu Tianguang belum belajar dari Qiao Bai cara membuat hewan peliharaannya patuh, ia telah berhasil belajar dari Qiao Bai cara mengalihkan pembicaraan. Baik Qiao Bai maupun Lan Fengling tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Jangan khawatir tentang hal itu. Lewati topik ini. Sepanjang jalan ke barat, tidak ada insiden khusus sepanjang perjalanan. Entah itu makhluk luar biasa yang melompat keluar, atau petualangan serupa yang pernah dialami Qiao Bai di alam rahasia Tanah Merah sebelumnya. Tak satu pun dari semuanya itu benar-benar ada. Melihat ini, Qiao Bai menyentuh dagunya. Apakah itu ilusinya? Qiao Bai menatap laut di bawah lagi. Bagaimanapun, ia tampak tenang. Dan sesekali beberapa spesies ikan laut biasa akan melompat keluar dari air. Makhluk luar biasa, tidak satu pun. Sepertinya ada pulau di depan. Haruskah kita berhenti di sini sekarang? Ngomong-ngomong, ayo kita lihat apakah ada sesuatu di pulau itu. Lan Fengling memandang pulau yang berdiri di laut tak jauh dari sana, lalu bertanya pada Qiao Bai dan Fu Tianguang di sampingnya. Tak seorang pun dari mereka yang berkeberatan. Lakukan saja. Naga api mendarat di pulau ini. Saya selalu merasa lingkungan ekologi di sini aneh. Fu Tianguang mengerutkan kening dan berkata setelah melompat turun. Tidak apa-apa kalau tidak ada makhluk luar biasa. Tapi sepertinya tidak ada makhluk biasa. Serangga, kutu, dan sebagainya di pulau ini. Fu Tianguang melihat sekelilingnya dan melihat rumput bergetar beberapa kali. Seperti ada makhluk hidup yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Jin. Pterosaurus berlapis emas. Apa? Kau mau memerintahku? Ayolah. Oke. Aku pergi sekarang. Xiao Wu melirik Pterosaurus berbaju besi emas. Dan Pterosaurus berbaju besi emas itu terbang menjauh bagai anak panah. Langsung menuju ke arah rumput berguncang. Ini adalah kelinci dengan bulu abu-abu. Melihat ini, Qiao Bai menyentuh dagunya. Dan ekspresinya menjadi aneh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ruang di ruang terlipat? Pulau ini sudah ada entah berapa tahun yang lalu, dan hampir tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Bagaimana mungkin ada kelinci gemuk seperti itu di sini? Itu belum semuanya. Ada ikan besar di laut. Tetapi mengapa tidak ada makhluk yang luar biasa? Bukankah ini normal? Qiao Bai mengingat apa yang terjadi di alam rahasia Tanah Merah. Memang benar bahwa pada dasarnya tidak ada makhluk hidup. Dimensi lipat adalah dimensi khusus yang berada di luar dunia nyata. Apapun hal aneh yang terjadi di sana, rasanya tidak terlalu aneh jika dipikirkan. Lan Fengling mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, kecuali jika suatu hari nanti ada manusia purba atau manusia masa depan yang muncul dari ruang terlipat itu, aku mungkin akan menganggapnya sedikit aneh. Qiao Bai, ini sudah cukup aneh. Aku mau memancing dulu, cari tempat istirahat, dan makan sesuatu. Qiao Bai melirik Lan Fengling. Lan Fengling tidak keberatan. Ketiganya berdiskusi dan bertindak tegas. Qiao Bai mengajak Xiao Wu pergi memancing. Setelah memikirkannya, Qiao Bai melepaskan semua hewan peliharaan lain di rumah. Kucing dan serangga. Begitu keenam kaki ulat kucing itu menginjak tanah, seluruh tubuhnya terasa penuh energi seolah telah disuntik darah ayam. Ia melompat-lompat dan berlarian. Qiao Bai, Xiao Wu, kuserahkan padamu. Qiao Bai, yang sudah lama tak mampu mengimbangi kecepatan kucing dan serangga itu dan benar-benar tak bisa menghukum orang ini untuk saat ini, dengan tegas menyerahkan tugas penting ini kepada Xiao Wu. Xiao Wu, oke, menerima, mempercepat, menyelam, berhasil ditangkap, catuang dengan 6 kaki di atas tanah, Ovo, Cici, oh gelombang Beastmasterku yang terkasih gelombang. Jika saya katakan bahwa saya tidak melakukan ini dengan sengaja, apakah Anda akan mempercayainya? Kucing itu mengedipkan matanya yang berantakan, mencoba menggerakkan hati Qiao Bai yang dingin agar Qiao Bai memberitahu Xiao Wu untuk melepaskannya. Kurasa kau masih perlu tenang. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai juga memperhatikan bahwa Mao Mao Chong tampak agak terlalu bersemangat, sesuatu yang tidak biasa baginya. Biasanya, hal itu tidak akan terjadi padanya. Namun,
Qiao Bai tidak menganggapnya aneh sama sekali. Kalau pulau ini terlalu biasa, aku akan menganggapnya aneh, kata Qiao Bai sambil berjalan menuju pantai sambil mengelus beberapa ekor hewan peliharaan. Malaikat dan ubur-ubur kecil berada di kiri dan kanan Qiao Bai. Keduanya berbentuk dua bola, mengikutinya. Ini seperti mesin pengikut yang sepenuhnya otomatis. Ular putih kecil itu telah melilitkan tubuhnya yang sudah sangat kuat dengan erat di pinggang Qiao Bai pada suatu saat. Qiao Bai masih berjuang untuk memegang kucing dan serangga di satu tangan. Qiao Bai tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang memikul beban yang berat. Setelah terdiam beberapa saat, Qiao Bai menatap hewan peliharaannya dengan tulus dan berkata, "Bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual terlebih dahulu? Jika tidak, postur ini akan sangat menyakitkan." Segera, Qiao Bai dikalahkan oleh mata berkaca-kaca dan tindakan genit hewan peliharaannya. Adapun siapa yang bertingkah genit, Angel berkata bahwa tampaknya itu adalah tipe orang yang pasti tidak akan bertingkah genit. Batuk-batuk, singkatnya, Qiao Bai tidak meninggalkan hewan peliharaan apapun pada akhirnya. Seperti halnya stan pameran hewan peliharaan yang besar, Qiao Bai akhirnya tiba di pantai dengan hewan peliharaan yang berat. Menangkap ikan, Qiao Bai berpikir sejenak, membuka ranselnya, dan kemudian secara ajaib mengeluarkan seperangkat peralatan memancing dari dalamnya. Qiao Bai memikirkan apa yang terjadi dalam pikiran Lao Fu. Tetapi apapun yang terjadi, jauh lebih nyaman untuk memiliki seperangkat alat ini. Pulau ini sangat aneh. Lebih baik berhati-hati dan memilih untuk tidak masuk ke air jika bisa menghindarinya. Qiao Bai mengeluarkan pancingnya. Ini jelas tidak sebanding dengan peralatan memancing profesional. Meskipun begitu, alat ini masih dapat digunakan untuk sekadar menangkap beberapa ikan kecil. Setelah menggantungkan umpan yang entah bagaimana telah dimasukkan ke dalam tasnya, Qiao Bai dengan senang hati memulai rencana memancingnya untuk bertahan hidup di pulau itu. Lemparkan tongkatnya. Penangkapan ikan. 3 detik kemudian, tali pancing mulai bergetar hebat. Qiao Bai, apakah aku semacam tubuh suci memancing bawaan? Saat mengatakan ini, nada suara Qiao Bai masih dipenuhi sedikit ketidakpercayaan. Tidak heran Qiao Bai begitu terkejut. Kecepatan ini sungguh terlalu cepat. Itu jauh lebih cepat dari apa yang dibayangkan Qiao Bai. Namun, Qiao Bai tidak menunda dan mulai menarik tuas dengan cepat. Tampaknya seekor ikan besar telah tertangkap, dan kekuatan yang datang dari ujung lain joran pancing itu sangat kuat. Melihat hal ini, ular putih kecil yang melilit pinggang Qiao Bai ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi segera dihentikan oleh Qiao Bai. "Jangan. Tongkat pancing ini tidak dapat menahan kekuatan seberat itu." Qiao Bai tidak meragukan kekuatan hewan peliharaannya. Tetapi justru karena itu, alat pancing yang tidak profesional, jika menghadapi gaya dari kedua ujungnya, hanya akan berakhir dengan patah. Qiao Bai cukup penasaran dengan apa yang ada di ujung pancing lainnya. "Kenapa kamu tidak berpikir bahwa yang tersangkut di ujung pancing yang lain pastilah seekor ikan?" Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini hanyalah perasaan Qiao Bai. Mao Chong berdiri di bahu Qiao Bai dan menghiburnya dengan gila-gilaan. "Ayo lakukan. Dorong lebih keras. Beastmaster. Kamu bisa melakukannya." Ubur-ubur kecil itu menggunakan tentakelnya yang panjang untuk menarik tubuh Qiao Bai, mencegah Qiao Bai terseret ke laut oleh kekuatan dahsyat yang datang dari ujung lain joran pancing. Malaikat itu terbang ke permukaan laut, dan berbagai cahaya berkelap-kelip di mata mekanisnya yang besar. Analisis awal. Ada energi pemblokiran khusus di air laut, yang untuk sementara tidak dapat dianalisis. Qiao Bai langsung merasa lebih kuat. Energi khusus yang dapat memengaruhi malaikat, dan membuat mereka tidak dapat mendeteksi. Energi macam apakah itu? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu pasti hanya energi makhluk mitos. Gagak kecil itu juga berputar-putar di permukaan laut, menatap permukaan laut dengan sepasang mata merah keemasannya yang besar. Apapun di air laut yang berani menunjukkan kepalanya akan digigitnya. Kemudian, tali pancingnya putus. Di bawah tekanan kekuatan, Qiao Bai hampir jatuh ke tanah. Untungnya, ubur-ubur kecil itu menopang Qiao Bai dari belakang, dan Qiao Bai akhirnya berdiri setelah tersandung. Air laut yang tadinya agak bergolak,
dengan cepat menjadi tenang. Qiao Bai mengangkat pancingnya yang rusak dan memandanginya cukup lama sebelum akhirnya terkesiap kagum, menarik. Sambil berbicara, Qiao Bai melepaskan serat berwarna putih keperakan dari tali pancingnya, yang tampak seperti serat tali pancing yang putus. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa bukan itu masalahnya. Ini lebih mirip rambut makhluk tertentu. Qiao Bai menggosoknya, karena hanya ada satu. Tidak ada yang istimewa tentang sensasinya. Tidak ada bau aneh ketika saya menciumnya dari dekat. Qiao Bai mengeluarkan tisu dari sakunya dan membungkus rambut khusus ini secara terpisah. Setelah lama menatap laut yang tenang, Qiao Bai masih tidak terburu-buru masuk ke dalam air. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik berhati-hati. Mengenai masalah makanan, berjalan-jalanlah lagi dan lihat apakah ada makhluk lain di pulau itu selain kelinci. Berburu juga merupakan pilihan yang bagus. Saya tidak tahu apakah Qiao Bai beruntung dalam hal ini. Tetapi setelah berjalan-jalan, dia bertemu seekor kelinci dan seekor burung pegar. Qiao Bai, meskipun aku tidak mengerti bagaimana makhluk-makhluk ini bisa bertahan hidup di tempat seperti ini, itu bukan masalah besar. Itu harus bisa dimakan. Dengan hasil tangkapan yang bisa dibilang melimpah, Qiao Bai kembali ke perkemahan tempat ia awalnya berkemah. Kelinci tadi sudah dicuci dan mulai dipanggang. Kau sudah kembali. Lan Fengling dan Fu Tianguang mengeluarkan berbagai bumbu dari ransel mereka dan menaburkannya di atasnya, sambil mengendus dan menatap Qiao Bai. Qiao Bai memamerkan burung pegar dan kelinci yang baru saja diperolehnya. Lan Fengling mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Hasil ini rata-rata, tetapi cukup untuk menangani satu porsi makanan. Tapi kamu tidak pergi ke pantai? Tanya Lan Fengling bingung, seolah teringat sesuatu. Aku baru saja melihat pancing di ranselmu. Kukira kamu mau memancing, meskipun itulah yang sebenarnya aku rencanakan di awal. Qiao Bai menyerahkan mangsa di tangannya kepada Fu Tianguang, yang menerimanya tanpa mengeluh dan mulai mengolahnya. Teknik itu, Qiao Bai terkejut sesaat saat melihatnya. Tidak, kita semua seumuran. Di mana Fu Tianguang mempelajari teknik ini? Aku mempelajarinya saat latihan militer. Fu Tianguang tampak memahami kebingungan di mata Qiao Bai, mendesah, dan berkata tanpa daya. Mustahil, jika saya tidak mempelajari beberapa keterampilan dasar bertahan hidup di alam liar, akan sangat sulit untuk lulus semua ujian, baik besar maupun kecil, dalam beberapa tahun ke depan. Saat berbicara, Fu Tianguang mendesah dengan ekspresi penuh perubahan hidup. Qiao Bai, sekali lagi, di tempat yang aneh, saya merasakan keajaiban Universitas Yulong dan Universitas Honghu.